Nah, pada video kali ini saya akan wawancara atau menanyakan seputar akhlak kepada teman-teman saya, tetapi dengan cara virtual. Untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka mengenai akhlak, yuk simak terus videonya dan jangan skip. Oke, sebelum ke pertanyaan, mari kita perkenalan terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan yang tersadar tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan lanjut terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Alfarij Yoktaviana. Nama saya Jenny Irma Yulianti. Saya Siska Nurjana. Perkenalkan diri, nama Indah Fajarini. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa pendapat kalian mengenai akhlak? Adalah sesuatu kebaikan yang dilakukan oleh kita, kebaikan yang dilakukan kepada orang lain, seperti contoh kita menolong orang lain, contoh kita membuang sampah kepada tempatnya, itu sebagian dari akhlak. Akhlak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak yang baik. Dengan kata lain, akhlak adalah segala perbuatan dan perilaku yang mencerminkan bagaimana seseorang Akhlak yang aku tahu yaitu tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Akhlak menurut saya ialah suatu perilaku, suatu tindakan yang sudah melekat pada diri seseorang, sehingga apabila ia mengeluarkan suatu tindakan itu secara spontan tanpa ia pikirkan terlebih dahulu. Akhlak adalah tingkah laku atau tabiat seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Apa itu akhlak? Akhlak merupakan perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa didasari pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Akhlak berarti perangai, tabiat, atau kebiasaan seseorang. Nah, menurut istilah, akhlak itu adalah suatu perbuatan berulang kali dan tanpa memikirkan terlebih dahulu apa yang harus mereka lakukan atau dengan cara spontan. Nah, jadi tidak ada ancaman atau tekanan terhadap suatu perbuatan itu. Jadi kita melakukan hal tersebut dengan cara refleks, tidak ada ancaman atau rayuan dari orang lain sehingga kita melakukan hal tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana akhlak anak remaja pada zaman sekarang? Bagaimana akhlak remaja sekarang? Akhlak remaja zaman sekarang terpengaruh oleh yang namanya elit global, yang namanya handphone, teknologi, media sosial. Sangat disayangkan rata-rata akhlak anak remaja zaman sekarang itu sangat minim sekali. Menurut saya, akhlak anak remaja di zaman sekarang sangat memprihatinkan karena banyak sekali anak remaja yang sering membantah orang tuanya dan melakukan hal-hal yang tidak baik dikarenakan kurang dasar pendidikan agama. Lalu, bagaimana dengan akhlak para pemuda zaman sekarang? Tentunya itu sangat miris untuk dibicarakan. Kenapa demikian? Karena para remaja zaman sekarang memiliki akhlak yang sangat minim dengan kata baik. Karena mengapa? Karena pergaulan mereka di zaman sekarang, di era zaman yang semakin modern, tentunya sangat sulit untuk kita miliki akhlak yang baik. Begitu. Akhlak remaja pada zaman sekarang ini bisa dikatakan bobroknya moral generasi muda. Sepertinya kalimat ini yang cocok untuk saat ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena kondisi moral atau perilaku generasi saat ini dengan banyaknya pemuda-pemudi berperilaku menyimpang.
seperti berkelahi, tidak menghormati orang yang lebih tua, bahkan sampai ada yang mencuri atau membunuh. Bagaimana akhlak anak remaja zaman sekarang? Menurut pandangan saya, sebagaimana kita ketahui, saat ini kita telah memasuki zaman milenial, yang mana zaman milenial itu semua serba modern, mulai dari peradaban bahkan sampai ke teknologi dan masih banyak lagi. Nah, efek dari zaman milenial itu, salah satunya itu masuk pada akhlak anak remaja, yang mana menurut saya bisa dikatakan bahwa mayoritas anak remaja zaman sekarang itu akhlaknya Sebagian besar akhlak anak remaja zaman sekarang sangat minim dari kata baik. Nah, tidak sedikit anak remaja zaman sekarang itu pergaulannya bebas. Misalkan, bebas bergaul dengan lawan jenis, tawuran, membantah orang tua, dan masih banyak yang lainnya. Untuk pertanyaan ketiga adalah, apa penyebab dari kenakalan remaja atau akhlak anak remaja zaman sekarang? Seperti handphone. Banyak zaman sekarang, teknologi zaman sekarang yang membuat kewajiban kita sering tertinggal, yang membuat kewajiban kita sering terabaikan, yaitu karena namanya handphone, yaitu itu adalah program-program mereka yang menciptakan media sosial tersebut. Begitu. Penyebab minimnya akhlak anak remaja zaman sekarang adalah salah satunya penggunaan gadget. Banyak sekali anak di bawah umur yang sedang menggunakan gadget dan mereka menonton apa yang seharusnya tidak mereka tonton. Penyebabnya karena kurangnya dasar agama, lalu salah dalam bergaul, kurangnya kasih sayang dari orang tua. Apa penyebabnya? Dari minimnya akhlak baik yang dimiliki oleh para remaja, penyebabnya adalah salahnya pergaulan. Mengapa? Karena kita memiliki pergaulan bebas sehingga mereka tidak mementingkan akhlak mereka. Mereka hanya menikmati kenikmatan semata yang padahal itu salah tetapi benar menurut mereka. Jadi penyebabnya itu adalah pergaulan. Salahnya pergaulan dan bebasnya bergaul. Penyebabnya itu yang pertama, kurangnya pendidikan karakter dan kurangnya memfilter sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, dan mempunyai pemikiran yang labil. Terus, karena faktor lingkungan, baik itu teman-teman sekolah dan lain-lain. apa penyebabnya? Sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan, bahwa penyebabnya adalah karena kita telah masuk pada zaman milenial yang mana semua serba modern termasuk teknologi. Dengan teknologi itu bisa memunculkan hal yang positif dan negatif. Sayang sekali yang paling mendominasi dampaknya adalah dampak negatifnya. Maka dari itu, karena penyalahgunaan teknologi oleh anak remaja menimbulkan akhlak yang tidak baik bagi anak remaja. Selain itu juga kurangnya pengawasan dari orang tua mengenai bagaimana mereka bergaul, dengan siapa mereka bergaul, dan bagaimana keadaan lingkungan mereka. Penyebabnya mungkin karena kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua, atau karena pengaruh dari luar, misalkan diajak oleh teman-temannya yang kurang baik, atau bisa juga karena gadget dan anak itu tidak sengaja atau sengaja menonton apa yang tidak layak dia tonton, dan dia ikuti apa yang ada di video tersebut. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana solusi agar anak remaja zaman sekarang tidak terpengaruh oleh pergaulan bebas? Solusinya adalah kita sebagai anak remaja harus memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menyimpan hal tersebut yang membuat akhlak tersebut, yang membuat kelakuan kita tidak baik, yaitu handphone tersebut.
Itu solusinya. Banyak banget solusinya. Apa solusi selanjutnya? Solusi selanjutnya adalah kita selalu meminta solusi dan saran kepada orang lain agar kita dapat ilmu tersebut. Begitu. Gitu wedepnya. Aing pode aing. Solusinya yang menjadi orang tuanya harus lebih memperhatikan dan mendidik anak-anaknya agar tidak salah pergaulan yang mengakibatkan mereka mudah terjerumus. Berikan motivasi tentang atau sosialisasi tentang apa akibat dari kenakalan remaja. Lalu berilah kasih sayang yang penuh dari orang tua. Pilih-pilih teman yang baik dan sedikit-sedikit memberi bekal tentang pendidikan agama. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya, apabila kita berperan sebagai seorang remaja, tentunya kita harus pandai-pandai memilih teman, pandai-pandai memilih tempat pergaulan, agar kita tidak terjerumus. Nah, apabila kita berperan sebagai orang tua, tentunya kita pasti menginginkan pendidikan yang layak untuk anak kita nanti. Nah, maka kedepannya kita masukkan mereka ke pesantren agar setidaknya mereka mengenal apa itu akhlak baik, yang mana itu akhlak tercela, sehingga mereka bisa mencegah dan mereka bisa mengamalkan akhlak-akhlak yang baik. Solusinya yaitu diperlukannya pendidikan karakter sejak dini dan dibutuhkannya pendamping orang tua atau orang yang sudah dewasa supaya anak itu bisa memfilter sesuatu dengan baik. Dan anak itu kan pemikirannya yang labil, itu sangat membutuhkan pendamping supaya anak tidak terbawa arus dengan hal yang kurang baik dan anak menjadi punya pendirian. Seterusnya, harus memilih dan memilah teman dengan baik. Lantas, bagaimana solusinya? Menurut saya pribadi, solusi itu sebenarnya ada pada dua faktor. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor diri kita sendiri. Lingkungan, jadi kita harus pilih-pilih lingkungan yang membawa kita menuju ke arah positif, bukan menuju ke arah negatif. Karena apa? Lingkungan sangat berpengaruh besar untuk perbaikan akhlak atau menentukan karakter kita. Nah, yang kedua ada diri sendiri. Maksudnya apa? Sebesar apapun efek dari lingkungan yang baik, kalau diri sendirinya itu tidak ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, maka tetap akan sulit. Oleh karena itu, dua faktor ini harus betul-betul dipenuhi. Solusinya adalah jika kita sebagai orang tua, kita harus bisa membimbing dan menasihati anak kita dengan cara memberikan pengajaran Islami. Jika kita tidak bisa menasihati anak kita, maka kita bisa memasukkan anak kita ke lembaga pendidikan pesantren. Dan jika kita sebagai anak, kita harus bisa menjaga diri kita dari pergaulan yang tidak baik dengan cara memilih teman dan memilih lingkungan mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita jauhi. Sekian video dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum